Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Hafiz. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pembiayaan musyarakah. Untuk yang pertama, yakni pengertian musyarakah, artinya adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, dan masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Kemudian yang selanjutnya ada landasan hukum. Pertama, Quran Surat Shad ayat 24 yang artinya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu, sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan amat sedikitlah mereka ini. Kemudian yang kedua ada Quran Surat Al-Maidah ayat 1 yang artinya, hai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Kemudian ada hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah yang artinya, Rasulullah SAW berkata, Allah berfirman, aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika ada salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka. Kemudian yang terakhir yakni hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf yang artinya, perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terkait dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Kemudian yang selanjutnya ada fatwa pembiayaan musyarakah. Di sini ada beberapa ketentuan, yakni yang pertama, pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak atau akad dengan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, ada penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak atau akad. Kemudian yang kedua ada penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. Dan yang terakhir, akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern. Saya Salsabila Nugraini akan menjelaskan mengenai pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum dan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, kompeten dalam memberi atau diberi kekuasaan perwakilan. Setiap mitra menyediakan dana dan pekerjaan serta melaksanakan kerja sebagai wakil. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra lain untuk mengelola aset masing-masing. Seseorang mitra tidak diizinkan untuk menginvestasikan dana untuk kepentingan pribadi. Yang selanjutnya yaitu objek akad musyarakah. Yang pertama yaitu modal. Modal yang diberikan harus berupa uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan seperti barang-barang properti dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra. Para pihak tidak boleh meminjamkan, menyumbangkan, atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain kecuali atas dasar kesepakatan. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan. Namun, untuk menghindari terjadinya penyimpangan, lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan. Yang kedua yaitu kerja. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah. Akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seseorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini, ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. Setiap mitra laksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya.
Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak. Yang ketiga yaitu keuntungan. Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad. Yang terakhir yaitu kerugian. Sistem pembagian kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. Selanjutnya yaitu mengenai biaya operasional dan persengketaan. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrasi syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Saya untuk kalian akan melanjutkan materi mengenai ketentuan OJK tentang produk dan aktivitas BPRS. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari pembiayaan masyarakat sendiri. Pembiayaan masyarakat itu merupakan penyediaan dana atau tagihan untuk kerjasama usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. Setelah itu mengenai persyaratannya. Persyaratannya yaitu ada kegiatan usaha tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua, jangka waktu pengembalian dana sesuai kesepakatan. Yang ketiga, pembiayaan dalam bentuk uang atau barang bukan piutang atau tagihan. Yang keempat, nasabah sebagai pengembal, BPRS sebagai mitra usaha. Yang kelima, pembagian hasil usaha dinyatakan dalam nisbah yang disepakati. Yang keenam, nisbah bagi hasil tidak boleh diubah sepanjang pembiayaan dana. Ketujuh, yaitu BPRS dan nasabah menanggung kerugian sesuai porsi modalnya. Selanjutnya mengenai karakteristik. Adapun karakteristik meliputi yang pertama dibuka dalam mata uang rupiah. Selanjutnya pembiayaan diberikan pada segmen UMK maupun non-UMK. Lalu BPRS dapat menetapkan plafon dan jangka waktu tertentu. Selanjutnya nisbah hasil atau bagi hasil ditetapkan secara berbeda-beda sesuai kesepakatan. Selanjutnya, pencairan pembiayaan dilakukan secara sekaligus atau bertahap. Selanjutnya, pengembalian pembiayaan dapat dilakukan dengan dua cara, dan hasil atau bagi hasil dapat dilakukan dengan metode bagi laba, pendapatan, dan pendapatan bersih. Dan yang terakhir yaitu BPRS dapat meminta jaminan kepada nasabah pada saat penyaluran pembiayaan. Selanjutnya ada tujuan bagi BPRS dan bagi nasabah. Tujuan bagi BPRS sendiri yaitu sebagai salah satu bentuk penyaluran dana dan memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai pendapatan usaha yang dikelola oleh nasabah. Untuk tujuan bagi nasabah yaitu memenuhi kebutuhan melalui sistem kemitraan dengan BPRS. Selanjutnya ada identifikasi risiko. Yang pertama, potensi risiko kredit yang disebabkan oleh nasabah atau investasi atau default. Yang kedua, potensi risiko pasar disebabkan oleh pergerakan nilai tukar apabila pembiayaan atas dasar akad mudharabah diberikan dalam valuta asing. Yang terakhir, potensi risiko operasional yang diakibatkan oleh proses internal, kesalahan, kegagalan sistem, atau kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional BPRS itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ketentuan OJK tentang produk dan aktivitas BUS dan UUS. Penjelasan mengenai pembiayaan masyarakat sendiri yaitu penyediaan dana atau tagihan untuk kerjasama usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dananya masing-masing. Selanjutnya ada persyaratan. Persyaratan sendiri terbagi menjadi
7. Yang pertama, ada kegiatan usaha tidak bertentangan dengan prinsip syariah, jangka waktu pengembalian dana sesuai kesepakatan, pembiayaan dalam bentuk uang atau barang bukan piutang atau tagihan, nasabah sebagai pengelola, bank sebagai mitra usaha, pembagian hasil usaha dinyatakan dalam nisbah yang disepakati. Selanjutnya ada nisbah bagi hasil tidak boleh diubah sepanjang pembiayaan. Selanjutnya ada bank dan nasabah menanggung kerugian sesuai porsi modalnya. Lalu ada karakteristik. Karakteristik sendiri terbagi, yaitu dilakukan dalam mata uang rupiah atau valuta asing. Pembiayaan diberikan pada segmen UMK maupun non-UMK. Bank dapat menetapkan plafon dan jangka waktu tertentu. Nisbah bagi hasil ditetapkan secara berbeda-beda sesuai kesepakatan. Pencairan pembiayaan dilakukan secara sekaligus atau bertahap. Pengembalian pembiayaan dapat dilakukan dengan dua cara. Hasil dapat dilakukan dengan metode bagi laba pendapatan dan pendapatan bersih. Dan selanjutnya ada bank dapat meminta jaminan kepada nasabah pada saat penyaluran pembiayaan. Selanjutnya ada tujuan bagi bank dan juga bagi nasabah. Untuk tujuan bagi bank itu sebagai salah satu bentuk penyaluran dana dan memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai pendapatan yang dikelola nasabah. Untuk tujuan bagi nasabah yaitu memenuhi kebutuhan modal usaha melalui sistem kemitraan dengan bank. Yang terakhir ada identifikasi risiko. Antara lain, potensi risiko kredit yang disebabkan oleh nasabah, keluhan prestasi atau default, potensi risiko pasar disebabkan oleh pergerakan nilai tukar apabila pembiayaan atas dasar akad mudharabah diberikan dalam valuta asing. Yang terakhir yaitu potensi risiko operasional yang diakibatkan oleh proses internal, kesalahan, kegagalan sistem, atau kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Sekian penjelasan materi pembiayaan musyarakah dari kami. Apabila terdapat salah kata atau kurangnya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.